maling-maling. Hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Pak Prabowo itu punya kelemahan besar sebagai seorang presiden, di mana beliau memiliki otoritas, tetapi tidak memiliki sistem indrawi yang memadai untuk mengetahui apa yang menjadi harapan, cita-cita, dan keinginan dari rakyatnya. Dan beliau tidak bisa mengetahui juga apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Jadi Pak Prabowo itu gak tahu soal kehidupan. Salah satu yang saya contohkan di video saya dan di konten Pak Deddy itu adalah bahwa ketika Pak Prabowo entah gimmick atau tidak itu bertanya, buzzer itu apa gitu. Oh, yang waktu Prabowo menjawab? Iya. Dengan wartawan-wartawan senior itu ya? Pak siapa? Pak Alvito kalau nggak salah, dia nanya seperti itu. Kemudian Pak Prabowo... Iya, Alvito. Alvito. Hah? Buzzer itu apa? Itu pura-pura nggak tahu kali ya? Nggak mungkin. Semoga. Lah. Tapi kalau pura-pura nggak tahu berarti ya sama buruknya berarti kan? Berarti gimmicknya tuh udah keterlaluan. Gitu. Tapi kalau misalkan dia beneran nggak tahu, apa yang dibicarakan sama masyarakat dia nggak tahu. Dan saya juga melihat bahwa selama ini Pak Prabowo itu memang tidak banyak tahu tentang apa yang menjadi keresahan masyarakat di bawah. Bener-bener nggak tahu. Gitu. Jadi undang-undang TNI, dia tuh yakin bahwa ini tuh didukung oleh banyak orang. Bahwa misalkan Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar, beliau tuh masih percaya dengan yang seperti itu gitu. Dan karena apa? Ya karena dari pembisik-pembisik terdalamnya, dari orang-orang yang di sekelilingnya, dan ada bukan satu orang yang berkata kepada saya, dan ini adalah saksi mata yang pernah bergaul dengan Pak Prabowo. Mereka itu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu kadang-kadang kaget kalau dikasih tahu sesuatu tentang rakyat gitu. Hah? Oh gitu ya? Oh, saya nggak tahu. Nah, karena apa? Ya karena ketergantungan Pak Prabowo pada orang-orang terdekatnya. Dugaan saya adalah Pak Prabowo itu kan adalah orang yang terlalu sering dikhianati. Karena itu beliau itu sangat verifikatif terhadap informasi-informasi. Dan karena verifikatif itu semakin tua, itu semakin sulit untuk melakukannya, memverifikasi. Maka beliau ketergantungan sama orang-orang terdekatnya saja. Jadi mau kenyataannya A, kalau dibisikannya B, ya akhirnya jadi B gitu. Menurut beliau itu. Makanya saya sindir kemarin juga adalah Pak Prabowo itu adalah orang yang 2 kali sujud syukur atas kekalahannya dalam pemilu. Pemilu yang pertama, semua media mengatakan pemenang Jokowi. Dia gara-gara orang terdalamnya, lingkaran survei di dalamnya itu ngomong sujud syukur dulu ya. Menang, ya dia yang sujud syukur gitu karena yakin dengan bisikan dari orang dalamnya. Iya. Kalau sekali gitu wajar, 2 kali. Iya. Ya, artinya gara-gara quick count itu ya. Ya quick count juga kan memenangkan Pak Jokowi. Quick count memenangkan Pak Jokowi, media sebagian besar juga memenangkan Pak Jokowi. Dulu ya. Tapi sujud syukur karena apa? Ring terdalamnya mengatakan dia yang menang gitu. Oke. Coba kalau misalkan terus-terusan seperti ini, bisakah Pak Prabowo bertahan sampai 2027?
Kalau misalkan terus-terusan dia gak denger mahasiswa ngomong, dia gak tahu realitas, dia hanya dari orang yang membumbui Indonesia emas tahun 2045, bahwa Indonesia bonus demografi sampai dari tahun 2030 dan sebagainya. Kalau memang seperti itu terus ya, kapan dia bisa memahami apa yang terjadi? Kalau dia tidak paham apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana dia sebagai presiden menghasilkan kebijakan-kebijakan yang solutif? Menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai 68%, alias kalau diangkakan itu mencapai 195 juta orang miskin di Indonesia. Itu fakta, itu data. Lalu oleh pemerintah dibantah. Pemerintah langsung bikin sebuah data yang mengeluarkan, yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang miskin itu cuma 9%. Dari mana takarannya? Dibikin-bikin. Jadi takarannya itu adalah kalau ada orang yang punya penghasilan lebih dari 20.000 sehari, maka dia disebut tidak miskin. 20.000 sehari itu itu batas kemiskinannya. Itu kan ngarang. Jadi tapi intinya apa? Tapi intinya adalah ketika ada fakta yang menyakitkan terkait dengan penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia mengeluh, menjerit, justru malah ditolak sama pemerintah. Kemudian data berikutnya, jumlah tabungan masyarakat Indonesia sekarang adalah yang terendah bahkan dibandingkan dengan di masa Covid. Itu fakta. Itu ditentang juga sama pemerintah. Kemudian yang berikutnya lagi, lapangan pekerjaan susah karena banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Itu fakta. Lalu dibantah sama pemerintah mengatakan apa? Lapangan pekerjaan banyak kok. Ini masalahnya cuma Gen Z aja yang susah untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka selalu pilih-pilih gitu. Jadi ketika pemerintah gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang mereka janjikan, mereka malah menuding Gen Z yang bermasalahnya. Kemudian kita misalkan melihat juga perputaran uang itu sangat lambat di Indonesia sekarang itu. Bahkan di Lebaran kemarin, dari proyeksi yang seharusnya 157 triliun rupiah, di hari Lebaran perputaran uangnya malah pada waktu itu anjlok sampai 137 triliun rupiah. Itu fakta, itu diabaikan juga. Kemudian rupiah goyang, deflasi berturut-turut. Kemudian saham sempat anjlok walaupun sekarang naik lagi gara-gara Donald Trump gitu ya. Kemudian APBN di awal tahun anjlok dan sebagainya. Itu semuanya adalah fakta-fakta. Dan kalau misalkan susah untuk mengelola data itu, saya mohon maaf Bapak-bapak pejabat, Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri, Ibu dan semuanya segitu, turun ke lapangan, please. Datangi rakyat, lihat penderitaan mereka, lihat keresahan hati mereka, lihat kesulitan mereka untuk mencari nafkah, lihat betapa bingungnya mereka setiap hari ketika anaknya itu pengen jajan. Turun langsung Pak, turun langsung please. Jangan setiap ada keluhan dari masyarakat dibantah, susah nyari kerja itu mah Gen Z yang bermasalah, susah untuk mendapatkan penghasilan kalian aja yang tidak rajin. Masyarakat banyak yang di PHK, enggak kok ini adalah PHK yang sudah normal sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi. Itu menteri loh yang mengatakan seperti itu. Jadi kami itu harus lapor ke siapa? Kami itu harus curhatnya ke siapa? Kami itu harus berbicara ke siapa? Kalau setiap pernyataan kami, penderitaan kami, keluh kesah kami itu dibantah. Coba kami lapor ke siapa? Ke DPR. Jangan ngelawak lah Pak, masa kita lapor ke DPR? Ya memang secara konstitusi kalau misalkan kami ada apa-apa, kalau misalkan kami ingin menyampaikan keluh kesah, aspirasi harusnya disampaikan kepada wakil rakyat. Tapi kapan wakil rakyat terakhir kali membela rakyat? Kapan terakhir kalinya? Sejak tahun 2008, rakyat Indonesia meminta agar para koruptor itu dimiskinkan. Itu permintaan rakyat. Tapi sampai detik ini, jangankan diwujudkan, dibahas dalam sidang aja nggak pernah. Lalu apa yang dibahas dalam rapat-rapat DPR itu nggak ada. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon maaf ya, rakyat itu bikin gerakan-gerakan, ada meme dibikin lucu-lucuan untuk mengkritik pemerintah, ada gerakan sopir truk, bendera merah putih, sementara waktu diganti jadi bendera One Piece dan sebagainya, itu adalah bentuk komplain kami, protes kami. Karena kami nggak tahu lagi kamu harus ngomong ke siapa dengan penderitaan yang besar, dengan kerutan yang memusingkan ini, dengan masa depan yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Kami mau lapor sama siapa itu nggak ada, kami itu nggak ada corongnya sama sekali Pak. Makanya tolong dengarkan dan kalau mungkin turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat Pak, turun Pak please.
Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Jadi atas kertas, Pak, dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun, Pak, please turun. Kami tuh bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi coba sekarang udah mah kami tuh hidup dalam kesusahan, dalam berbagai dimensi. Kemudian kami tuh gak tahu kami harus lapor ke siapa, gak ada penyalurannya. Kemudian kami melihat setiap hari bahwa pejabat-pejabat itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Kemarin PPATK mengeluarkan sebuah aturan yang, ya ampun, ini bukan hanya konyol, ini benar-benar darurat. Ada yang setiap kampanye gebrak-gebrak meja, ante asing, hei pelacur-pelacur politik, ante asing. Saya tanya, yang pelacur politik itu siapa? Yang jadi kedelainya orang Amerika itu siapa? Yang ante asing itu siapa? Saya tanya sekali lagi. Kemarin teriak-teriak, hei menuduh orang. Lawan politikmu kau tuduh ante asing, tapi kenyataan kan sekarang data-data rakyatmu kau jual tuh ke Amerika. Ante asing bukan itu. Ngomong dong, jangan ngomong kosong doang, lambemu menyok-menyot ngomong. Iya toh? Tuh, kalau kampanye bilang saya itu untuk rakyat. Saya itu untuk rakyat, sampai basi, ya. 15 tahun kalah politik selalu teriak, selalu untuk rakyat, bela rakyat. Rakyat yang mana kau bela? Rakyat Amerika kau bela-belain. Nggak hanya tambang pulau kalian jual-jual. Negara kita rakyat semakin sengsara, ya dah. Tuh mana janji-janjimu setiap kampanye kemarin, apalagi yang deket kemarin nih. Yang menang ya yang gak jelas itu, ya. Katanya bela rakyat yang mana kamu bela? Itu desa Sugih Manik, ya, kecamatan Tanggung Harjo. Itu aset-aset jalan petani, terus tanah-tanah petani itu disita pemerintah. Ada juga sekolahan loh, ya, disita pemerintah. Mana yang kamu teriakkan ante asing bela rakyat tuh? Mana? Gedabrus entut berot kentut. Mana? Ah, kau itu ngomong macam kentut aja kau itu ngomongnya. Selalu teriak nuduh lawan politikmu ante asing, ante asing. Kau sendiri itu data-data rakyatmu ini mau dijual, ya tah? Sampai orang Amerika itu ngomong rakyat Indonesia itu lebih sengsara dari Gaza. Otakmu di mana? Kau jual rakyat-rakyat data-datamu, ya, data-data rakyatmu kau jual buat orang asing, buat orang asing yang kamu selama ini teriak ante asing, ante asing. Terbukti kan? Atau jangan-jangan kau, ya, benar-benar akan mencapai ambisimu bahwa mengatakan Indonesia tahun 30 bubar, 2030 itu Indonesia bubar. Atau jangan-jangan itu ambisimu, ya, atau mau menghancurkan negara ini. Negara bubar itu atas perbuatanmu kan? Mau menghancurkan Indonesia udah tidak ada kan? Itu rencanamu, misimu kan? Bukan untuk rakyat, ya kan? Atau jangan-jangan benar bocoran telepon itu, ya, yang bilang kata kamu itu, ya, kata Anda itu bilang kalau Indonesia itu kacung, Indonesia itu tempat investasi dagang. Indonesia ini rakyatnya, termasuk rakyatnya kau jual, dagang. Betul? Betul apa benar? Hah? Betul apa benar? Apa benar itu bocoran kata-katamu itu? Indonesia itu tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur, yang amanah, ya tah? Tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur dan amanah. Indonesia itu harus jadi kacung, jadi budak orang asing. Betul? Betul enggak? Benar kan itu? Itu ambisimu kan selama ini? Ya, atau membalaskan kekejian dari mertuamu untuk rakyat. Berikutnya, jilid kedua. Iya,
Kamu membalaskan atau bagaimana rencana segala ucapan kamu itu ya, bilang kalau Indonesia itu akan bubar 2030, itu ambisimu, termasuk data-data rakyatmu ini kau jual. Sehingga itu ya, si orang Amrik itu bilang kalau Indonesia itu lebih menderita dari orang Gaza. Betul. Telingamu nggak tuli kan? Matamu nggak buta kan? Mendengar itu ucapan Trump itu kan? Nggak buta, nggak tuli kau kan? Betul. Betul itu. Kalian kena tipu semua memilih dia. Calon pemimpin yang ingin membubarkan negara kita, berambisi bahwa negara kita ini akan bubar 2030, ini salah satu jalannya. Betul? Kemudian sekolah-sekolah, ada sekolahan itu ditutup, diambil alih oleh pemerintah atas dasar apa? Katanya belain rakyat. Banyak anak-anak didik itu terlantar. Sekolahnya di kebun-kebun sawit. Betul? Kemudian itu petani demo nggak sesuai sama janji, kena tipu daya janji-janjimu yang ambisi ingin jadi presiden itu. Ya, itu Desa Sugemane itu yang demo kemarin, ditanggapi enggak itu? Kecamatan yang namanya Tanggung Harjo itu ditanggapin enggak itu? Coba mana yang teriak kemarin ante asing. Coba kembalikan lagi ucapanmu bahwa negara asing itu memprediksikan Indonesia ini tahun 2030 itu bubar. Siapa yang nyetirnya? Anda kan? Yang ingin membubarkan negara ini, atau Anda itu membalaskan dendam mertua? Kaki tangan mertua? Betul. Ya. Ingin menyengsarakan rakyat demi meraup kekayaan pribadi. Ya. Demi meraup kekayaan untuk para pejabat, ya toh, sehingga rakyatmu ini kamu jadikan anjing, ya, jadikan anjingnya jadi jual, bisa begitu kan? Udah digemukkan binatang-binatang rakyat Indonesia ini, ya, yang kalian anggap binatang itu, betul? Inilah bro, kalian salah pilih, belum tahu siapa dia, ya toh. Ada pula yang bermanis-manis di sana. Ada pula yang berteriak, rakyat memaksa saya untuk jadi presiden. Ngawur kali kau, rakyat yang mana? Bapakmu itu mau menjadikan kamu jadi presiden itu supaya proyeknya nggak mati. Paham lu sampai di sini? Indonesia kok banyak ditipu-tipu dengan janji-janji kalian itu. Selalu teriak ante asing. Kemana yang teriak pelacur-pelacur politik itu? Kemana yang teriak ante asing menuduh orang lain itu? Biasanya maling itu teriak maling. Begitu. Contoh itu ante asing. Apa yang disampaikan nama Trump? Secara publikasi, secara terang-terangan, bahwa data-data Indonesia akan kami pegang. Ya dah. Kemudian Indonesia lebih sengsara daripada orang Gaza. Begitu. Oh, bagus sekali. Atau jangan-jangan ini yang disebutkan oleh Anda sebelumnya, kampanye Indonesia akan terjadi perang dunia ketiga. Betul. Betul woi, betul apa enggak woi? Budek apa yo? Budek lo ya. Selalu janji-janji manis lo kalau kampanye. Ngibulin masyarakat. Mana tuh yang katanya makan gratis banyak yang keracunan? Janji-janjimu itu janji palsu semua, nggak sesuai mulut, lain di mulut, lain di hati lo. Jangan-jangan lo mau balas dendam ya, karena kalah terus selama ini 5 kali ya, begitu kan? Makanya memprediksikan ambisi menjadi presiden itu, memprediksikan negara ini akan bubar 2030, karena kamu kan yang kelola kan, yang pimpin kan. Bubarlah rakyat ini kalau data-data aja dijual sama Trump sana. Salam waras. Nggak budek lo ya. Nggak budek kan? Satu pun omongan Bapak Prabowo ini nggak ada yang bisa dipercaya. Omongan dan perbuatan bertolak belakang. Saat kampanye Bapak Prabowo mengatakan jika terpilih menjadi presiden, begitu saya dilantik
tidak ada tempat bagi para koruptor. Saya akan kejar bukti-buktinya. Saya akan kejar sampai ke kutub utara, ke tengah gurun terdalam. Itu omongannya ketika kampanye. Begitu dilantik, Bapak Prabowo juga berkata, akan saya bangun penjara dengan tembok yang kokoh untuk para koruptor supaya tidak bisa kabur. Lalu akan saya naikkan gaji hakim 280% supaya hakim-hakim tidak bisa disuap, supaya bisa menegakkan keadilan. Lalu Bapak Prabowo mengatakan kalau koruptor sudah tobat, ya harus diampuni, asal kau kembalikan uang yang kau curi. Di negara mana Pak pencuri bisa diampuni walaupun dikembalikan uangnya? Di negara mana Pak pencuri bisa diampuni? Kalau begitu ngapain Bapak buat penjara? Ngapain Bapak naikkan gaji hakim? Tujuan Bapak menaikkan gaji hakim untuk apa? Tujuan Bapak membangun penjara untuk apa? Bapak sendiri mengampuni pencuri. Kalau begitu, ya umumkan dong kepada polisi-polisi di Indonesia ini, kalau ada pencuri dan barang buktinya dikembalikan, ya jangan diproses. Itu kan? Itu enggak Bapak Prabowo? Kalau ada pencuri tertangkap, pencuri uang, pencuri emas, pencuri mobil, kendaraan, kalau dia mengembalikan mobilnya, kalau dia mengembalikan barang yang dicuri, berarti nggak diproses dong. Ya umumkan dong Bapak Prabowo kepada polisi di Indonesia, kalau ada masyarakat yang mencuri, jika yang dia curi dikembalikan, jangan diproses dong. Kenapa hanya koruptor jika sudah tobat dan yang dia curi dikembalikan lalu Bapak mengampuni? Tapi ketika rakyat kecil mencuri pisang, mencuri pohon, mencuri coklat, mencuri beras, kenapa diproses? Kenapa diproses? Berarti Bapak lebih peduli kepada pejabat-pejabat yang korup daripada rakyat. Rakyat mencuri karena lapar, sementara pejabat mencuri karena memang dia ingin memperkaya diri, tidak peduli itu jatah rakyat miskin, jatah anak sekolah, jatah guru-guru, jatah tenaga medis. Dia nggak peduli. Apa ini balas dendam Bapak? Karena kalah 3 kali selama ini. Lalu Bapak balas dendam kepada rakyat. Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki nyali. Jangan digertak negara lain sudah langsung ciut. Duduk! 66! Duduk! Jahat! Speaker! Membelakangkan pandangan pakar-pakar maritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia. Harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia, perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah maklum kepada Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi penjelasan saya, 4 soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin, ya kalau disebut, ya, pakar mana, sebut pakar mana. Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui.
Setelah 18 tahun proses negosiasi, sengketa batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan bisa diselesaikan. Presiden Joko Widodo juga berharap negosiasi terkait pembatasan Indonesia-Malaysia lainnya dapat diselesaikan. Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi. Dengan demikian ekonomi kita akan meningkat dengan baik. Kesejahteraan rakyat akan meningkat. Udah bosan Pak terlalu banyak membual ya. Gak usah ngomongin perjuangan rakyat, gak usah ngomongin penanganan korupsi. Anda mengeluarkan Hasto dan Temlembong, seorang koruptor yang sudah diputuskan hukumannya oleh pengadilan, langsung Anda keluarkan secepat itu. Jadi gak usah ngomong bicara kesejahteraan rakyat mana yang sejahtera. Di kepemimpinan Anda itu hancur Indonesia ya. Jadi sekarang Anda itu tidak usah lagi-lagi meyakinkan masyarakat. Anda berbicara membersihkan koruptor inilah itu. Harus diingat bangsa kita hancur salah satunya karena banyaknya koruptor. Dan Anda sudah membebaskan orang-orang ya demi kepentingan Anda, kepentingan politik, mengorbankan jutaan masyarakat. Dan Anda ya Prabowo sudah mengkhianati masyarakat dengan membebaskan para koruptor. Jadi gak usah banyak omong lah ya. Udah capek Pak kita Pak, sangat capek. Si tukang kayu tidak seburuk yang kalian pikirkan selama ini. Dalam masa kepemimpinan si tukang kayu, bendera One Piece tidak pernah muncul ke permukaan. Blok Rokan, Chevron, Freeport, Indonesia menjadi pemilik yang seutuhnya. Masa pemerintahan sang tukang kayu juga, Blok Ambalat, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Itu adalah milik Indonesia. Simpel kita mengatakannya, tapi cuma beliau yang bisa melakukannya. Si tukang kayu yang tidak takut apabila diadu. Si tukang kayu yang selama ini kalian hina, ternyata belum ada tandingannya. Bolo GSP, ini tak tunjukin dua video ya Bolo ya. Pertama, hasil kunjungan kerja Prabowo ke Amerika yang disampaikan langsung oleh Donald Trump. Nah yang kedua, bagaimana hasil kunjungan ke luar negeri Presiden ke-7 Bapak Jokowi. Ini nanti coba diperhatikan gimana sisi bedanya dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan perpolitikan dan peradaban bangsa kita Bolo ya. Ini ya komentar dari Donald Trump terkait dengan Prabowo ya. Katanya Bolo ya. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high-quality copper, which we'll be using. Nah, sekarang ini apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Perhatikan benar Bolo ya. 16 negara udah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Ini apa bagus yang kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan kita nggak ikut. Semuanya bubar, nggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Piye menurutmu Bolo? Kira-kira siapa yang bermental baja Bolo? Siapa yang paling kukuh kuat menjaga kedaulatan ini Bolo? Siapa yang kuat dalam berprinsip dan siapa yang mudah
disanjung-sanjung akhirnya menjadi terlena. Oke, Bolo, komen ya. Tetap semangat, mantap. Yeah.